Sebagai konten kreator pemula, khususnya di Facebook, sebaiknya mana dulu nih yang harus kita kejar? Apakah jam tayang, viewers, atau followers? Aku akan bahas di video kali ini, jadi tonton sampai selesai. Dan jangan lupa, jika teman-teman menonton ini di channel YouTube Kelas Kreator, maka mohon untuk di subscribe. Nah, dan jika teman-teman menonton ini di Facebook, silakan follow agar tidak ketinggalan informasi tentang menjadi konten kreator pemula di Facebook. Oke, ini adalah pertanyaan beberapa hari yang lalu yang aku terima dari salah seorang pengikut gitu ya, yang penasaran nih kira-kira apa sih yang harus dikejar duluan sebagai konten kreator pemula? Apakah jam tayang, viewers, atau follower? Pada dasarnya guys, ketiga hal tersebut itu saling berhubungan dan memiliki relevansi yang sangat kuat ya. Jadi ya tiga-tiganya harus dikejar. Cuma yang menjadi pertanyaan itu adalah mana nih yang harus diprioritaskan gitu. Ya, dalam hal kita menjadi konten kreator, kita itu harus bisa menganalogikan atau menyamakan profesi sebagai konten kreator atau pekerjaan sebagai konten kreator itu sama halnya dengan pebisnis. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita jual ya, yang kita jual di sini yaitu value. Ya, value dari konten kita yang nantinya akan mendatangkan pangsa pasar ya, yang akan mendatangkan penonton gitu kan, yang kemudian akan menghasilkan yang menghasilkan atau memberikan profit untuk kita ya, uang gitu, dalam bentuk gaji yang diberikan oleh Meta atau Facebook kepada para kreatornya. Nah, dalam konteks ini sebagai konten kreator pemula yang baru memulai nih ya, kita itu harus bisa bikin konten atau menentukan niche konten yang itu tuh udah pasti ada penontonnya ya, udah pasti ada pasarnya gitu. Kan kalau pebisnis juga gitu, mau jual produk ya, produk itu harus ada yang minat buat beli gitu kan. Nah, sama halnya dengan kreator ya, kreator juga kalau kita ngonten ya, konten kita itu harus tahu nih apakah konten ini akan diminati oleh banyak orang atau enggak. Nah, lalu hal yang kedua adalah mengenai kompetitor. Ya, kita juga harus tahu nih dalam kita ngonten kompetitor kita itu siapa aja sih ya. Kompetitor dalam hal ini bukan berarti saingan gitu ya, bukan kompetitor dalam konotasi negatif ya, melainkan dalam konotasi yang positif, yang yang bisa memotivasi kita gitu ya. Karena dalam dunia konten mengonten, adanya kompetitor itu bisa menjadi sumber referensi juga buat kita gitu. Nah, jadinya kalau misalnya kita buntu nih mau ngonten apa gitu. Kita mau ngonten apa, kita punya kompetitor yang kontennya sama kayak kita gitu kan. Seandainya kita itu satu niche dengan kompetitor kita bisa lihat dia gitu. Idenya kayak gimana sih? Nah, kita bisa olah juga gitu. Dan perlu dicatat ya, kalau misalnya kita punya kompetitor nih sebagai konten kreator, tandanya niche yang kita tentukan sebagai konten kita itu memang udah punya penonton ya, berarti tinggal gimana kita ngembanginnya aja ya, tinggal gimana kita membuat konten kita yang paling dinotis oleh para penonton ya. Lalu berikutnya mengenai viewers ya, jam tayang atau follower, di mana yang duluan harus diprioritaskan sebagai pemula ya. Prioritas utamanya tentu adalah viewers ya. Kenapa? Karena viewers itu yang nantinya akan memberikan jam tayang ya. Dan jam tayang itu nanti bersama dengan viewers akan mendorong followers ya. Kalau kalian bingung kayak gini nih,
perjalanannya ya, atau prosesnya gitu kan. Kalau kita ngonten, hal yang harus kita penuhi pertama itu adalah administrasi dari platformnya, yaitu ya profil kita, ya kita lengkapin dulu gitu kan. Segala hal ya, segala hal-hal yang perlu diisi itu harus terisi ya. Kita harus terisi dulu, baru kemudian kita bisa ngonten dengan nyaman ya gitu. Jadi nggak ada PR lagi. Nah, pada saat pertama kali kita mengunggah konten, dalam hal ini pastinya adalah video yang baik ya, baik itu real maupun video on demand ya. Bayangin kalau misalnya video itu nggak ada viewersnya, nggak ada yang nonton, gimana caranya orang mau tahu ya, orang mau tahu kita punya konten gitu ya. Terus gimana caranya mereka kemudian bisa follow kita ya. Kalau mereka nggak tahu konten kita, mereka nggak tahu kita gitu ya, dan juga kalau nggak ada viewers, gimana ceritanya kita bisa punya jam tayang? Kan nggak mungkin, karena yang nonton nggak ada gitu. Nah, itulah alasan kenapa viewers itu nomor satu. Dan balik lagi ke yang tadi, ke poin yang awal ya. Supaya kita bisa dapat viewers, kita harus tahu nih, apakah konten kita itu punya pasar atau enggak gitu. Punya penonton atau enggak. Nah, kemudian prioritas yang kedua ya, utamakan jam tayang sebelum followers ya. Karena kalau di Facebook itu kan persyaratannya itu kita bisa tembus iklan in-stream itu hanya dengan 5.000 followers gitu. Kemudian untuk siaran langsung sebanyak 10.000 followers ya. Itu nggak terlalu berat ya kalau menurut aku. Apalagi ya Facebook itu juga punya kebijakan, kalau misalnya reels kita itu berkembang dengan cepat dan pesat gitu, kita bakalan bisa lah monetize sebelum 5.000 followers ya. Karena sudah ada ya, ini bukan pengalaman aku, akan tetapi dengan pengalaman kelompokku atau grupku ya, temanku ya, di salah satu fansbacknya sudah mengalami pengalaman yang indah begitu ya. Jadi beliau sudah ngonten sebulan ya, ngontennya langsung dapat nih undangan reels gitu. Dan aku yakin banyak juga konten kreator yang demikian gitu ya. Jadi sebelum 5.000 mereka itu sudah bisa mendapatkan undangan dari iklan reels, walaupun viewersnya followersnya belum mencapai 5.000 gitu. Nah, jadi ingat ya, yang pertama itu viewers ya, kemudian yang kedua adalah jam tayang, lalu yang ketiga adalah followers gitu. Sebenarnya itu terserah kalian sih ya, mau prioritas yang mana ya. Cuman di sini aku hanya menyarankan kalau sebagai pemula itu sebaiknya kita fokus kemana dulu. Makanya penting banget konten pertama, kedua dan ketiga itu terutama reels ya, harus benar-benar menarik perhatian orang gitu. Harus benar-benar, kalau bisa yang tadinya itu nggak ada penontonnya jadi ada penontonnya gara-gara kita gitu, gara-gara kalian ya yang pemula gitu, sehingga menjadi pionir gitu kan, yang membuat pangsa pasarnya sendiri. Apalagi di Facebook itu aku lihat belum banyak yang kreator-kreator profesional yang memang kontennya itu terniat banget kayak di YouTube ya. Kalau di YouTube ini kan isinya udah kebanyakan orang-orang yang profesional gitu. Ya beda halnya dengan di Facebook. Kenapa demikian? Karena ya Facebook sendiri juga belum lama gitu menyediakan fitur monetize ya untuk para konten kreatornya, khususnya yang di Facebook profesional. Oke, jadi itu dia penyampaian aku hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe maupun follow kalau kalian mau aku update terus setiap hari membahas seputar solusi dari permasalahan konten kreator di Facebook. Nah, kemudian juga membahas seputar ide-ide konten ya, ide-ide konten bagi para pemula yang masih bingung mau konten apa, dan supaya akunya juga masih semangat gitu ya untuk terus memberikan edukasi-edukasi yang istilahnya insya Allah tidak menyesatkan begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.